Ya, ini hasil karya tagihan produk anak-anak saya di SMK Negeri 1 Sipoholon, jurusan akuntansi C1. Sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing, membuat tagihan produknya PR tentang keseimbangan lingkungan. Amelia, jangan malu-malu. Ya, saya bangga sekali. Ini pembelajaran berdiferensiasi, strategi konten, proses, dan strategi produk. Bikin dulu. Hai. Semua. Lagi. Jangan lupa like, subscribe ya guys. Ulang. Jangan lupa like, subscribe dan like dan saling tahu dan Bayan hatamu. Ke YouTube Ibu Meta ya. Ya, ulangin. Jangan lupa mampir ke YouTube Ibu Meta ya. Mana nama channelnya? Ibu Meta Channel. Maita Napitupulu Channel. Ada lagi mau dibilang di sini? Di sini? Cukup. Mampir kemana bang? SMK Negeri 1 Sipoholon guys. Oke, mantap. SMK bisa semua? SMK bisa. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Anuna Pitupulu. Saya dari kelas 10 C1 Perbankan. Namaku adalah Alam. Perkenalkan, namaku adalah Alam. Aku adalah tempat tinggal bagi flora dan fauna, di mana bagi hewan aku adalah rumah mereka. Tempat mereka bertumbuh, berkembang biak dan mencari makanan. Melakukan semua aktivitas kehidupan alam. Bukan hanya hewan, tumbuhan pun merasakan hal yang sama. Bagiku, tumbuhan adalah perhiasanku dan hewan adalah peliharaanku. Aku juga selalu memberi kesejukan bagi penduduk bumi. Aku memberikan oksigen bagi manusia. Aku juga memberikan sumber daya bagi mereka, memberikan mereka energi, kekuatan, dan perhiasan, dan segalanya yang mereka butuhkan. Semua itu adalah pada saat bumi masih dalam keadaan stabil, ketika bumi tidak dipenuhi oleh orang-orang serakah, menggunakan sumber dayaku untuk kebutuhan saja. Tapi kini, manusia hanya memikirkan kepentingan sendiri. Mereka tak pernah memikirkan aku. Mereka tak pernah lebih atas apa yang telah aku berikan olehnya. Ketamakan, kerakusan, pemborosan telah membawa mereka kepada kerusakanku. Lihat apa yang mereka perbuat padaku setelah apa yang aku berikan kepada mereka. Mereka membalasku dengan merusakku, menebang pohon-pohonku, memberikan polusi kepadaku, memburu hewan-hewanku, dan merusak ozonku dengan zat-zat yang dulu tak pernah ada di dunia ini. Sungguh perih hati ini rasanya. Apakah tak ada kesadaran sedikit pun di hati mereka? Apakah tak ada rasa iba mereka atas rusaknya diriku? Sungguh sangat miris hatiku. Sekian dan terima kasih. Puisi keseimbangan lingkungan. Hutanku, masa depanku.
Hutan, kau sangat berjasa, tempat sumber oksigen untuk kehidupan makhluk hidup. Hutan, tempat hidup hewan, tempat hidup tumbuhan, dan segala ragam jenisnya. Hutan, kini kau tiada, rusak karena ulah manusia yang merakus dan semakin merajalela. Wahai manusia, mari lestarikan hutan demi kehidupan dan masa depan. Sekian dan terima kasih. Iya. Keseimbangan lingkungan. Saat lingkunganku kotor, aku lupa membersihkannya. Saat sudah tercemar, aku tidak membersihkannya. Lingkunganku, kau menjadi berpolusi karena manusia. Kau menjadi kotor karena kami. Semua ulah itu kesalahan kami. Lingkungan hidupku, maafkanlah perbuatan kami. Maafkanlah pula kelalaian kami. Mulai saat ini, kami pasti akan menjagamu. Sekian. Sekian. Perkenalkan, nama saya Jelita Sombing dari kelas Puisi 1. Puisi tentang keseimbangan lingkungan. Gunung tinggi di atas tanah, berkabut putih dan cerah, udara sejuk di pagi hari, sawah hijau dan luas. Air di danau sangat sejuk, embun pagi jatuh di daun, air terjun sangat dingin, dan embun sore yang sejuk. Air biru mewarnai pantai, udara pagi di pantai sangat sejuk. Di pantai ada tempat pelangan penyu, dan laut yang sangat luas. Matahari yang hangat menyinari lingkungan. Alam sinar matahari sangat baik bagi tubuh, membuat hari tampak cerah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rebecca Malalu. Saya dari kelas Puisi 1 Kebanyakan. Puisi tentang keseimbangan lingkungan. Pada pagi hari, ku terjaga dalam hidupku. Ku menyaksikan ke kiri dan ke kanan banyak sampah berserakan. Kenapa manusia tidak ingin jaga kelestarian kita? Pohon-pohon ditebangi tanpa perasaan. Bagaimana nasib bumi ini? Pemanasan global akan terjadi dan lingkungan sudah tidak seimbang. Jika bukan kita, siapa yang akan menjaga lingkungan ini? Marilah kita bersama-sama untuk mengembalikan lingkungan. Bila lingkungan seimbang, hati pun senang. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dibagi menjadi 3 yaitu A. Pengertian. B. Suksesi. C. Upaya pengertiannya. A. Pengertian keseimbangan lingkungan. Yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan adalah kemampuan yang dimiliki lingkungan dalam mengatasi berbagai macam gangguan dari alam dan aktivitas makhluk hidup, serta kemampuannya dalam menjaga kestabilan kehidupan yang ada di dalamnya. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud jika interaksi antara organisme hidup dan komponen di dalamnya berjalan secara seimbang. Lingkungan memiliki sifat dinamis, di mana sifat tersebut bermanfaat untuk mendukung segala kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Perlu diketahui juga bahwa lingkungan memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisinya kembali saat terjadi kerusakan. Sampai batas tertentu. Dalam memulihkan kondisinya tentu memerlukan waktu yang tergantung seberapa besar kerusakan yang terjadi. Hal seperti ini disebut dengan dalenting lingkungan. Contohnya saat terjadi bencana alam, seperti gunung berapi meletus di mana peristiwa tersebut dapat mengakibatkan kerusakan di sekitarnya, termasuk hutan di sekitar gunung. Tapi seiring berjalannya waktu lingkungan dan hutan yang rusak tersebut akan pulih kembali menjadi seperti sedia kala. Tapi, komunitas organisme hidup akan mengalami perubahan struktur. Hal seperti ini disebut suksesi. B. Pengertian suksesi. Yang dimaksud dengan suksesi adalah perubahan yang terjadi terhadap komunitas spesies organisme akibat gangguan yang terjadi. Secara umum suksesi dibagi ke dalam 2 bagian, antara lain A. Suksesi primer. B. Suksesi sekunder. A. Suksesi primer merupakan suksesi yang terjadi jika komunitas organisme asal mengalami gangguan atau kerusakan. Contohnya, peristiwa seperti ini terjadi saat Gunung Krakatau yang terletak
di Selat Sunda meletus pada tahun ke-1883. Pengertian suksesi sekunder adalah gangguan atau kerusakan yang terjadi pada komunitas organisme tapi tidak mengalami kerusakan secara total. Kerusakan alami seperti akibat bencana alam, erosi, banjir, kebakaran, pohon tumbang, aktivitas vulkanik, gunung berapi, dan sebagainya. Sedangkan kerusakan yang ditimbulkan manusia seperti pembukaan area di daerah hutan. C. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut ini upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, antara lain: A. Mengurangi penggunaan bahan kimia. B. Kurangi penggunaan benda plastik. C. Menghemat penggunaan air. D. Jangan membuang sampah sembarangan. A. Mengurangi penggunaan bahan kimia. Misalnya seperti mengurangi penggunaan sabun cuci pakaian secara berlebihan. Tentunya sabun cuci detergen mengandung bahan kimia berbahaya bagi lingkungan. B. Kurangi penggunaan benda plastik. Benda berbahan plastik jika sudah tidak digunakan lagi dan dibuang secara sembarangan maka dapat mencemari lingkungan karena bahan plastik sangat sulit terurai. C. Menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air tanah dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Jika penggunaan air tanah terlalu berlebihan, maka berpotensi turunnya permukaan tanah, terjadinya intrusi air laut di mana air tawar tergantikan oleh air laut, dan sebagainya. D. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah atau limbah sembarangan. Banyak sekali kerugian yang ditimbulkan akibat membuang sampah sembarangan, terutama sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik dan sampah yang berbahaya bagi makhluk hidup yaitu limbah kimia. Apa nih? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they cut strap. Hold up, what it not, 45. Oh iya guys, subscribe channel Bumeta yang telah mensponsori video kita supaya saya dapat nilai bagus. Gak subscribe Bumeta artinya ngajak war. Oke, lanjut videonya. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah ruang dengan semua benda dari kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang berlangsungnya peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup. Keseimbangan lingkungan hidup terdapat pola interaksi antara lain A. Arus energi. B. Daur materi. C. Rantai makanan. D. Dan lain-lainnya. Perubahan keseimbangan lingkungan antara lain faktor alami yaitu A. Gunung meletus. B. Gempa. C. Dan lain-lainnya. Faktor manusia yaitu A. Penggunaan pestisida. B. Penebangan pohon. C. Dan lain-lainnya. Etika lingkungan. Pedoman etika lingkungan. Manusia bukanlah pendominasi lingkungan tetapi bagian dari lingkungan seperti menghargai diri sendiri. Akibat perubahan keseimbangan lingkungan. A. Terjadinya erosi, banjir karena penebangan. B. Pencemaran udara. C. Dan lain-lainnya. Hidup selaras dengan lingkungan. A. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana. B. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. C. Dan lain-lainnya. Oke guys, segini dulu videonya. Jangan lupa subscribe Bumeta yang gak subscribe ke Sleding Setan. Closing dulu guys.